Bung Cipto, selamat sore. Sudah lama kayaknya kita nggak ngobrol. Sudah lama tidak pernah ngobrol berdua. Kalau dulu hampir setiap hari, ya, karena mungkin aktivitas dan kesibukan. Sama, kita juga sama-sama dari tempat latar belakang pendidikan yang sama di kampus. Ya, itu yang menyebabkan kita hampir tiap hari ngobrol waktu itu. Jadi di kesempatan kali ini kita coba mengundang Bung Cipto di GR Project. Sebenarnya juga tidak jauh-jauh, tema obrolan kita masih sama seperti dulu. Tema obrolan kita ya masih soal seputaran dunia kampus. Kenapa kita ajak kembali untuk ngobrol soal dunia kampus? Yang pertama karena kemarin baru saja teman-teman adik-adik kita di tingkatan SMA ya lulus meskipun di tengah pandemi COVID-19 Corona. Sehingga ini menjadi penting kita sebagai apa ya? Sebagai apa kira-kira? Kaum akademisi. Mantan akademisi. Mantan mahasiswa. Mantan mahasiswa. Mungkin lebih tepatnya ya, mantan mahasiswa mungkin bisa sedikit memberikan atau ada yang bisa mereka ambil lah dari obrolan kita soal dunia mahasiswa atau dunia kampus. Apalagi Bung Cipto sendiri waktu di kampus kan juga ketua senat saya. Sudah lama sekali kayaknya. Ya, tahun berapa itu? 2014. 2014 bulan. Iya benar, 2014 jadi ketua senat Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Jadi kita alumni UNG sebenarnya. Bung Cipto hitungannya kalau di kampus senior saya gitu. Saya junior waktu itu. Bung Cipto masuk kampus 2010, saya masuk kampus 2011. Sekalipun sempat banyak dinamika yang kita lakukan. Ya memang juga begitu. Kalau misalnya di dunia kampus kan ada kemudian benturan-benturan akademisi, benturan-benturan intelektual. Kalau Tan Malaka bilang terbentur, hancur lebur. Terbentur. Oh, terbentur. Nah, kopinya diminum. Kayaknya bagus obrolan orang ini. Semoga saja nanti banyak kemudian adik-adik yang barusan lulus mampu mencerna sedikit. Kalaupun tidak mampu dicerna ya tidak apa-apa. Yang penting saya sudah diberi kesempatan ngobrol dengan Bung Cipto. Jadi kalau kita coba flashback Bung Cipto, meskipun ya sudah cukup lama ya. Kita SMA seangkatan ya. Ya. Saya SMA. Saya SMA. Saya SMP. SMP. Saya duluan yang mau bertanya. Apakah memang pada saat lulus SMA yang ada di kepala Bung Cipto, oh saya mau kuliah? Atau ada pikiran, yang penting saya cari kerja dulu? Atau oh saya bantu-bantu orang tua aja dulu? Jadi sudah ini. Ya saya tanya. Kalau latar belakang dari keluarga juga sebenarnya mempengaruhi untuk mendorong. Artinya kalau dalam sisi pribadi saya punya, karena mungkin lulusan dari SMK ya kayak saya. Ya. Bagaimanapun juga lulusan dari SMK itu dipersiapkan untuk masuk dunia industri, Dunia kerja. Karena keterampilan ya. Keterampilan. Kemudian disiplin ilmunya juga menjurus kejuruan. Jadi saya dulu teknik mekanik otomotif. Teknik mekanik otomotif. Saya catat teknik mekanik otomotif. Sedikit banyak pasti tahu soal. Oh boleh ya. Gear. Iya, gear sih. Nah, sebenarnya pada waktu itu tujuan awal itu ya kerja, karena teman-teman yang ada di SMK pada waktu itu kita punya komunitas di TMO. Kita juga TMO itu singkatan dari teknik mekanik. Jadi kalau sekarang itu sudah ada teknik mesin ringan, ada teknik mesin berat. Jadi kalau masih zamannya saya pada waktu itu masih umum. Jadi kita bisa ke teknik berat, kemudian bisa juga ke teknik mesin ringan. Waktu itu saya PKL di pabrik salah satu perusahaan di Provinsi. Saya tertarik dengan dunia industri ketika keterampilan saya digunakan di sana, kemampuan saya juga. Saya bisa ternyata. Iya, bisa kemudian kerja sama. Sambung rantai motor, tampal ban. Rantai apa tuh? Tampal ban bocor. Eskapator. Itu kan pabrik minyak itu minyak apa ya? Minyak kelapa. Minyak curah. Nah, singkat saja, kemudian
kita memfokuskan untuk masuk ke masing lini-lini pekerjaan itu. Kemudian saya mengambil jalur bidik misi pada waktu itu. Alhamdulillah lulus. Tapi tunggu. Ya, kalau kita diajak untuk meraba-raba, sebenarnya orang tua berpikiran supaya hanya kamu ya, Bung Cipto, supaya nggak jadi petani seperti misalnya apa yang dilakoni oleh orang tua. Padahal pekerjaan petani itu juga sebenarnya pekerjaan yang mulia. Apalagi kalau misalnya kita Tapi orang tua kan selalu menginginkan anaknya lebih dari mereka. ada orientasi pendidikan, kemudian ketika bertani akan lebih berbeda tingkatannya, karena proses dagang kemudian transaksional akan berbeda. Kalau tani kan mungkin berpikirnya hanya dijual-jual sini, tapi kalau kita punya latar belakang pendidikan, kita bisa saja kemudian harus Tani yang punya pemikiran maju lah dengan ya. Sehingga itu yang mendorong Bung Cipto harus kuliah. Minta oleh orang tua ya. Harus kuliah. Nah, ketika sudah lulus bidik misi pada waktu itu, ya saya harus berpikir tujuan dari ketika kuliah bukan dari pribadi, tujuan keluarga yang didorong. Keluarga yang mendorong. Ini keinginan keluarga ini. Keinginan Saya harus keluarga. kuliah. Tapi kita harus sadari juga, ternyata kalau masuk ke skala pendidikan yang lebih tinggi, itu bukan lagi terserah anak seperti apa tidak, tapi bagaimana orang tua itu juga membentuk irigasi pengetahuan yang nantinya bisa dikembalikan Saluran ya, Ya, saluran pengetahuan. nanti bisa kembali ke tahun mau jadi apa, A, B, C. Harapannya kembali ke kampung halaman. Dan kembali ke daerah. Sebenarnya hal-hal yang kemudian jadi persoalan atau problem ketika sudah selesai kuliah itu masuknya di mana? Atau apakah ada masalah-masalah kemudian harus beradaptasi kembali? Jadi kalau saya pribadi Bung Cipto, ya mungkin karena pada dasarnya saya menganggap hidup ini mengalir. Kalau mau ditanya dari awal, SMA saya itu jurusan bahasa. Oh, SMA jurusan bahasa waktu itu? Jurusan Oh, tiga jurusan. Tiga jurusan waktu itu SMA ada IPA, IPS, bahasa. Yang sekarang sudah tidak ada. Sekarang kayaknya nggak ada, tapi di beberapa sekolah tertentu mungkin masih ada. Kalau IPA itu katanya kecenderungannya anak-anak pintar waktu SMA ya. Cerdas mereka tuh. Yang nakal IPS, bahasa ini buangan. Oh, begitu. Jadi saya waktu itu memilih apa yang pada umumnya orang tidak ingin memilih itu. Saya terus terang saja punya kelemahan pada wilayah hitung-hitungan, matematika. Saya berpikir kalau saya ngambil jurusan bahasa, ini mungkin nggak ada matematika. gambaran berpengetahuan dulu. Karena saya sangat lemah di wilayah itu. Lalu tiba-tiba lulus ya. Setelah lulus, waktu itu sebenarnya ini jalan untuk cetak. Saya ingin masuk polisi. Masuk polisi. Tinggi berapa? Tinggi saya 167. Oh, masuk. Dan alhamdulillah saya tidak gol. Tapi saya syukuri belakangan terakhir. Kalau waktu itu saya jadi polisi mungkin akan berbeda obrolan kita. Ya, akan sedikit lebih kaku kan. Mungkin sampean akan tinggi derajatnya Ya. ketimbang saya. mungkin Bung Cipto akan jadi korban, lalu saya jadi penyidik. Penegak hukum. Penegak hukum. Jadi 1 tahun itu saya gunakan untuk ikut tes polisi dan saya tidak gol. Tidak gol. Tidak golnya di mana ini? Tinggi kah atau kurang ganteng? Kesehatan. Kesehatan. Saya juga tidak tahu di bagian mana saya yang kemudian tidak begitu sehat menurut syarat dan prasyarat untuk masuk polisi waktu itu. Dan pada akhirnya saya putuskan ketimbang saya tidak ada aktivitas lain sementara teman-teman saya sudah kuliah, saya ikut-ikutan ingin kuliah. Tanpa dorongan dari keluarga. Keluarga waktu itu yang Tanpa terserah. harapan keluarga. Oh, Terserah ke saya mau pilih apa. Selalu support. Mau masuk polisi oke silakan, tapi karena kebetulan sudah tidak Tidak gol gol. dan saya lihat teman-teman yang lain kuliah, saya putuskan untuk ikut kuliah juga. Waktu itu saya mendaftar di Universitas Tadulako, Palu, 2010. Saya ngambil jurusan bahasa Inggris. Akhirnya saya juga tidak begitu fokus waktu kuliah. Pertengahan semester, saya lihat nilai saya tidak ada sama sekali. Karena memang mbak saya yang tidak pernah kuliah. Jadi Mas Benza ini termasuk mahasiswa nakal ini? Ya, Bukan nakal ya?
apa namanya? Kalau mau disebut nakal, ya saya terima-terima saja waktu itu. Waktu itu karena masih belum sadar mungkin. Saya tidak tahu, mungkin kesadarannya yang sudah agak berubah kalau dengan sekarang. Nah, setelah itu saya putuskan untuk pindah tempat kuliah. Pindah di Gorontalo. Belum. Saya kuliah dulu Unismulu. Ambil jurusan ekonomi akuntansi. SMA bahasa Indonesia. Ya. SMPTN Palu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Masuk di sistem Informasi, teknik, STIMIK ya. STIMIK Palu. Kemudian keluar Ekonomi akuntansi. ekonomi akuntansi. Ya, 1 semester. Itu juga sempat kuliah juga. Sempat kuliah, tapi hasil yang saya dapatkan sama. Lalu pada akhirnya saya mengulang semua itu di 2011 saya mendaftar di Universitas Negeri Gorontalo. Saya ngambil jurusan waktu itu masih bahasa Inggris. Oh, pertama itu pilihan pertama bahasa Indonesia. Jadi saya dikasih 3 pilihan dalam apa ya, brosur ya, brosur pendaftaran. Ya, 3 pilihan. Saya masih ambil bahasa Inggris. Setelah bahasa Inggris, saya ambil pilihan kedua itu seni drama, tari dan musik. Seni Iya, tanpa punya sama sekali kemampuan bermain musik. Tapi saya menganggap itu hal yang paling mudah mungkin. Tapi Mas Reza, kalau kan beberapa orang itu kan punya prediksi atau visi panjang Ya. ketika mau kuliah setelah wisuda itu harus jadi apa. Kalau Mas Reza ini waktu ngambil sendratasi pas lulus pengen jadi guru. Sama sekali saya tidak punya pikiran saya jadi apa. Tidak ada. Karena buat saya ya itu mungkin hidup mengalir saja. Sampai akhirnya pilihan ketiga bahasa Indonesia. Dan saya lulus di pilihan ketiga bahasa Indonesia. Saya dikembalikan ke rumah awal saya waktu SMA. Bahasa Indonesia. Dan itulah yang menyebabkan sampai hari ini saya berpikir bahwa kuliah tidak akan pernah menjamin kita mau jadi apa sebenarnya. Kuliah, pemikiran siswa ketika lulus SMA masuk ke perguruan tinggi belum ada pikiran Saya mau jadi apa? Sama kayaknya semua hal siswa-siswa yang barusan lulus kayaknya seperti itu kan. Tapi memang kan didorong dengan keinginan keluarga, visi panjangnya harus jadi guru apa. Ya, setelah wisuda, karena basic pendidikan bahasa Indonesia, saya diminta oleh keluarga waktu itu. Nah, itu baru keluarga minta. Jadi guru. Kamu ngajar. Jadi Mas Reza akhirnya jadi guru. Tapi hanya berselang 1 bulan, saya coba untuk mengiyakan apa keinginan orang tua. Saya honor di salah satu sekolah yang mungkin saya tidak bisa sebutkan namanya. Kayaknya bakal Karena saya punya dosa. Dilihat juga sama kepala sekolah. Saya punya dosa mungkin terhadap kepala sekolah yang sempat mempercayakan saya sebagai salah satu tenaga gurunya. Saya diterima sebagai honorer, lalu 1 bulan saja mungkin saya mengajar dan Puas. Ya puas, ada kepuasan tersendiri mungkin sebatas mentransformasikan apa yang saya punya, membagi apa yang saya bisa. Lalu setelah itu mungkin karena saya tidak terbiasa dengan rutinitas yang terus-menerus setiap harinya begitu. Bangun pagi, Ya. bikin RPP, RPP, silabus, mengajar, pulang, tidur, dan besok seperti itu lagi. Itu termasuk passion bukan Mas? Ya mungkin bagi sebagian orang kan ada yang memilih pekerjaan tergantung bagaimana passionnya ya. Nah saya bukan di situ. Sepertinya bukan di situ. Saya sepertinya bukan di situ. Berarti latar belakang sebagai calon mahasiswa tidak menjamin passion itu akan muncul. Atau passion itu bisa dibentuk ketika menjadi mahasiswa. Ya tidak bisa dibentuk. Tidak bisa dibentuk. Karena sebenarnya kalau kita bicara passion itu standar yang kita akan pakai. Satu hal yang mungkin ingin saya banggakan dari proses akademik saya ini penerima beasiswa. Luar biasa. PPA. Penerima prestasi akademik. prestasi akademik ya. Beasiswa PPA. Jadi waktu itu saya heran saja tiba-tiba saya dipanggil oleh jurusan dan dinyatakan saya sebagai salah satu penerima. Ada syarat nggak Mas? Ada. Oh, ada. Syaratnya adalah IPK. IPK, indeks prestasi Kumulatif. Tapi ternyata kalau kita mau jujur, IPK itu bukan lagi indeks prestasi kumulatif.
indeks pendekatan kumulatif. Pendekatan ke dosen. Ya, siapa yang dekat dengan dosen bisa jadi dia yang kemudian punya nilai tinggi lah. Nah itu yang terjadi di saya. Dan saya tidak pernah sama sekali berpikir bahwa dengan ilmu yang saya dapatkan, sekalipun mungkin sedikit saja yang bisa saya dapatkan dari ilmu akademik jurusan kampus, lalu saya masang standar saya harus jadi misalnya guru bahasa Indonesia terbaik Waktu itu. karena banyak hal yang justru saya dapatkan di luar dari kampus, contohnya di organisasi. Sehingga kalau ditanya saya ingin himbau apa ke teman-teman atau bahkan adik-adik saya, ya kuliah sah-sah saja, tapi Harus diimbangi dengan berorganisasi. Kalau di organisasi, apa sih sebenarnya yang Mas Reza dapat? Contohnya kan kalau misalnya organisasi sebenarnya ada latihan berbicara di depan umum atau public speaking, membangun mental keberanian. organisasi itu model belajarnya kita langsung dibenturkan dengan apa yang sebenarnya ada di masyarakat, sehingga tidak menjadikan kita kaku pasca kuliah. Dan itu tidak didapatkan di dalam kampus, karena kampus bicara teori. Betul. Karena sampai saat hari ini juga saya sadar belakangan juga banyak adik-adik mengatakan, Mas, kuliah kok nilai saya seperti ini, nilai saya seperti ini. Itu sebenarnya bukan pengetahuan dasar yang kemudian harus dibangun ketika di dalam kelas. Tetapi ketika sudah berorganisasi, ada hal-hal menarik di luar dari dunia kampus, itu bisa ternyata dimasukkan ke dalam kampus. Keberanian berbicara, kemudian menjadi dominan di dalam kelas. Karena memang kalau di kelas kan Saya ingat bukumu dulu, menjadi pemenang di kelas dan karyanya Ronald Hutagalung, betul. Menjadi pemenang di kelas dan di kehidupan. dan di kehidupan, betul. Itu kan materi Sekalipun yang ada di dalam banyak kalah yang kita hadapi ya. ternyata tidak sesuai. Tidak sesuai. Walaupun ada. Kan Ya itu jadi ketua senat. Ya, walaupun ada. Jadi ketua senat. Walaupun ada. Nah, kan itu yang dibangun munculnya ya karena kita berani berbicara, kemudian berani berargumen. Karena di dalam kelas itu Mas Reza kan Ya. di alam juga ada orang Manado, Di berbagai macam latar belakang suku dan budaya. ada orang Kendari, ada orang Banggai, ada orang Towili. Mas Reza sebagai orang Towili, suku Saluan. Emang Jawa? Banggai sama Jawa. Oh, Banggai sama Jawa. Nah, ketika sudah di dalam kelas kan sudah muncul dominasi. Saya dulu melihatnya nggak boleh anak lebih pintar dari saya ketika ngomong. Kayaknya memang yang dia omongkan juga kosong. Akhirnya buku Ronald Hutagalung itu membantu. Menjadi pemenang ya. Ya Mas Reza kan sudah pernah baca juga. Saya lihat sampulnya aja, tapi tidak pernah baca. Oh, tidak pernah baca? Saya cuma waktu itu lihat bukumu, terus saya bilang, ini yang mendorong dia untuk jadi pemenang kayaknya. Sampai akhirnya ya saya harus lihat, waktu itu ketua senat saya teman saya sendiri. Sebelum saya kan Rain Tulen. Ya. Rain, kemudian saya. Nah, Mas Reza sempat akrab. Saya sebenarnya kalau dengan Rain itu satu bantal dulu. Jadi kebanggaan lah buat saya, teman-teman saya jadi ketua senat. Sekalipun waktu itu saya hampir lebih satu grade di atas kalian. Nah, itu sebenarnya yang saya justru patut berbangga karena Mas Reza dulu itu calon presiden badan eksekutif mahasiswa. Jadi kalau kita Tapi kalah. tidak, tapi perjuangannya itu yang harus dihargai. Iya. Jadi ada namanya organisasi tataran jurusan, KMJ, tataran fakultas ada senat. Kemudian Mas Reza coba untuk mendobrak itu wilayah universitas lebih besar cakupannya kan. Iya. Sebagai Tapi satu kebanggaan saya yang justru jadi tim sukses saya adalah teman-teman ketua senat. ya, bagaimanapun juga kan kita sepaham kemudian sepemikiran. Kalau misalnya Mas Reza memang cocok. Kalau Mas Reza jadi presiden, Kalau jadi. itu kan kalau jadi berarti ada keterwakilan dari kita di circle pertemanan kita itu ada orang yang kita banggakan itu calon presiden. Tapi saya cukup berbangga dengan itu. Saya bukan orang yang kalah lah. Kalau saya mau harus koreksi itu ya. Saya tidak menang. Tapi Bukan tidak kalah. Oh, Bukan tidak kalah. kalah. Saya cuma tidak menang. Tidak menang. Karena yang menang suaranya lebih banyak dari saya, dan saya tidak menang karena suara saya Padahal lebih sedikit. ide dan gagasannya Mas Reza itu dulu luar biasa. Sudah. Stop. Kenangan pahit buat saya.
jadi gini, kembali lagi. Sekarang Bung Cipto, dari beberapa pengalaman yang kita tukar ini, inginnya generasi ke depan ini jadi lebih baik tentunya Ya. dari apa yang pernah kita lalui. Mereka harus gimana sih? Apalagi di tengah situasi pandemi yang mungkin kalau kuliah tidak akan seperti dulu Yang lagi. mengharuskan juga nanti kuliah akan di dalam kelas, berbeda. Sekarang kan ada istilahnya kuliah online. Ya. Efektif nggak kira-kira, Mas? Ya saya tanya. Kalau saya efektif dan tidak efektif itu kembali ke individu masing-masing. Mau belajar apa tidak? Saya sih melihatnya bukan pada persoalan online-nya sebenarnya, tapi bagaimana mahasiswa ini mau berkembang, mau belajar dan kemudian paham situasi di mana dia sebagai mahasiswa. Fitrah sebagai mahasiswa itu kan bukan cuma apa ya bahasa anunya fitrah itu. Sucinya seorang mahasiswa. Sucinya mahasiswa itu kan bukan cuma di dalam kelas, tetapi juga ada pemikiran-pemikiran dari di luar kelas itu yang patut ditonjolkan. Jadi untuk mereka yang baru lulus nih, wajib kuliah atau gimana kalau menurut? Kalau saya, memang kuliah itu harus utama, karena pada dasarnya tetap akan mendorong nilai-nilai. Tetapi tidak melupakan pengetahuan-pengetahuan di luar dari kampus itu juga harus berorganisasi tadi ya? Berorganisasi juga harus dilakoni. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk kuliah, jangan lupa berorganisasi. Jangan lupa berorganisasi. Karena juga keuntungan dari berorganisasi banyak. Contoh, nanti saya atau Mas Reza akan dikenal di kampus. Kemudian kedua, masalah romantisme lancar kayaknya. Ya kan, kayaknya romantisme kayaknya bakal lancar. Akan banyak kisah dan kenangan. Sebenarnya, kalau ada perempuan yang calon mahasiswa ini... Jadi kuliah itu asik-asikan aja sih sebenarnya. Asik-asikan saja. Ada calon mahasiswi di luar yang mau masuk ke dalam kampus, harus belajar berorganisasi. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kadang-kadang ada yang disebut KRS ya. KRS. Korban retorika senior. Jangan sampai. Jangan sampai. Makanya harus belajar berorganisasi bagi yang perempuan. Jadi ini pesan juga untuk adik-adik nanti ketika masuk di kampus, hati-hati. Hati-hati dengan senior Jangan dulu. sampai jadi KRS, Ya, korban korban. retorika senior. Mas Kadang-kadang Reza memang masuk di dalam dunia kampus dengar senior yang oralnya bagus. ya, retorikanya bagus. Akan terlihat, wah ini jago ini. Padahal itu juga sampah sih. Jebakan. Jebakan Batman. Jebakan. Mas Reza juga dulu protek itu ya? Saya sangat melawan keras. Melawan. Melawan keras. Ini melawan karena mungkin nanti ditonton istri atau memang disembunyikan? Kayaknya ini disembunyikan. Itu di-cut saja. Boleh. Jadi sebenarnya yang paling penting kalau memang niatnya mau kuliah ya perkuat tekad untuk belajar. Belajar yang paling penting. Jadi berorganisasi juga sebagai ruang untuk protek terhadap korban retorika senior tadi. Ya, dan banyak sih bahayanya dalam kampus kan. Ini fokusnya ke perempuan atau bagaimana, Mas? Ya tidak hanya untuk adik-adik perempuan, ya semua. Semua ya. Kadang-kadang kan banyak yang justru kuliahnya berakhir di tengah jalan. Harapan-harapan keluarga tercederai. Cedera. Ya. Ada yang beberapa pulang. Keluarga harus sakit hati, anaknya pulang tidak membawa Ijazah tapi bawa ya bukan sarjana tapi sarjono. ini yang harus sebenarnya kita pahamkan kepada Belajar, calon mahasiswa ya. Dan yang terpenting juga harus diingat bahwa yang terpenting bukan ijazah, Ilmu. Apakah ketika belajar di kampus itu perguruan tinggi negeri dengan swasta itu menjadi pembeda? Sama aja. Sama aja. Yang penting mau belajar kayaknya. Karena yang akan menentukan kualitas diri, men. Kualitas diri kita masing-masing. Ya kita mau belajar atau tidak? Karena yang merubah kualitas diri kita itu kan ilmu. Sehingga yang paling penting adalah ilmu. Untuk mendapatkan ilmu ya harus belajar. Harus belajar. Kemudian dibarengi dengan referensi bacaan kayaknya, Mas. Kalau gini, bagi saya kalau ada calon mahasiswa kemudian sudah masuk di semester 1, saya pengennya mereka itu belajar atau membaca buku yang mengembangkan secara pribadi. Laju itu. Laju. Tidak laju karena tidak ada lawannya. Jadi kembali ada buku-buku yang dibaca. Kalau bagi saya dulu terkesan buku-buku bacaan tentang Pram, Mas Reza juga kan baca Pram, itu justru membangun sisi dari pengetahuan
dari mahasiswa ini berubah. Jadi ada kesadaran-kesadaran yang dibangun berdasarkan bacaan-bacaan itu. Ya. Kemudian ketika membaca ya di-share dengan teman-teman apa yang hasil bacaan dibaca. itu yang akan membentuk kita sebenarnya. Apa bacaan kita itu akan menentukan kita mau jadi seperti apa. Kalau dari Mas Reza, bacaan apa yang cocok untuk mahasiswa awal? Saya juga tidak bisa langsung kasih rujukan seperti itu, tapi pengalaman pribadi saya sebagai orang yang hari ini sudah sukses, Sudah sukses. sukses untuk menjadi seorang pengangguran. Saya kayaknya belum disukses ini kayak. Jadi saya waktu itu cuma sering baca novel, Karena mungkin bahasa Indonesia ya. dan novel itu ringan. Kedua, novel itu juga sebenarnya menjadi pemantik untuk kita membaca referensi-referensi bacaan yang lain. Novel berarti. Novel. Apa Karena yang paling penting kan membiasakan diri dulu. Ah. Dulu saya orang yang paling malas membaca. Berarti harus dibiasakan untuk mau membaca Mau dulu. membaca dulu. Kedua itu baru mau baca apa. Yang penting sudah punya aktivitas yang rutin membaca. Berikutnya baru saya mau baca yang seperti apa. Kalau Najwa Shihab bilang begini, Mas Reza, cari satu buku dan kemudian cintai buku itu, maka buku itu akan membawamu ke masa depan. Kalau Cari tidak satu salah. perempuan dan cintai dia. Loh bukan, buku. buku. Tunggu dulu, bukan ke perempuan. Maka dia yang akan membawamu ke masa depan. Ya, kalau Seperti itulah jodoh. oh begitu ya. Karena Mas Reza sudah menikah ya di sini ya. Aduh, berarti sudah tidak bisa ke kiri dan ke kanan Ya, berarti. tidak Mas. lah. Setia, Mas Reza ini saya lihat memang orangnya setia. Setia di buku, setia di perempuan, atau bagaimana? Sejauh ini saya berusaha untuk jadi laki-laki yang setia lah. Karena orang yang cerdas tapi kalau dia tidak punya kemampuan untuk setia, terhadap Ini apa saja, kayaknya nanti ditonton. kecerdasannya sirna. Oh. Karena, Jadi buku apa, Mas? karena puncak tertinggi dari ilmu kan adalah kebahagiaan. Buku apa Mas Reza yang Mas Reza cintai waktu itu? Saya punya satu buku dan sampai hari ini saya masih terus mengingat bahwa banyak saya terilhami dari buku itu. Dan banyak yang tidak saya sadari juga apa yang pernah saya baca itu terjadi dalam hidup saya. Pudarnya Pesona Cleopatra. Karya Habibur Rahman Izilasi. Jadi salah satu novel yang larinya ke agamis. Dan di dalam novel itu mengajarkan kita untuk tidak perlu memasang standar-standar dalam hidup. Apalagi memilih perempuan. Apalagi dalam hal memilih perempuan. Memilih pasangan lah. Dalam novel itu kan diceritakan bahwa seorang laki-laki dia punya standar yang sangat yang sebenarnya Memilih tipe-tipe perempuan. seperti perempuan-perempuan Mesir. Lalu akhirnya dia berjodoh dengan perempuan Jawa. Ya, betul. Iya kan? Jadi di situ sehingga judulnya Pudarnya Pesona Cleopatra. Kita tidak perlu banyak memasang standar. Hidup ini mengalir buat saya. Jadi kembali lagi Mas Reza, itu kan kalau misalnya bacaan untuk memantik agar Kita punya senang membaca. Senang membaca. Setelah senang membaca, kemudian berorganisasi, buku apa yang kemudian harus dibaca? Kalau ditanyakan kepada saya ya dulu Tan Malaka itu juga menjadi salah satu. Oh ya, apalagi yang judulnya dari penjara ke penjara. Dari penjara ke penjara. Tapi dalam prakteknya dari kos ke kos. Betul, dari kontrakan ke kontrakan. Ya karena memang kalau kita lihat ya kita kan Hidup sebagai mahasiswa survive. Apalagi kalau tidak punya uang ya harus Dari kos ke kos. dari kos ke kos ke teman masing-masing teman minta acar. Dan ini penting untuk diingat oleh adik-adik yang nantinya mau jadi mahasiswa. Survive. Harus punya daya tahan survive yang kuat. Di tengah-tengah pandemi ini juga ekonomi kayaknya mulai menurun. Dan jangan kemudian mengharap kiriman orang tua terus. Jangan selalu untuk menitik beratkan apa saja yang mereka lakukan adalah orang tua. Ya, setiap bulan harus dikirim. Harus dikirim, jangan. Kasihan. Harus ada daya pikir kreatif. Ya mungkin kalau survive-nya ya minta makan ke kos sebelah. Dan sepertinya hari sudah mulai gelap ini, Bung Cipto. Oh iya. Kita akan ngobrol juga setelah ini, mungkin bagusnya kalau kita lanjutkan pembicaraan ini Mungkin jilid 2. setelah ini masih kurang Mas Reza. Masih banyak yang Masih kurang. kurang. Semoga saja ini akan ditonton dan menjadi Karena ini belum pada pembicaraan idealnya menjadi seorang mahasiswa. betul. Ini pada persoalan masih orientasi menjadi seorang mahasiswa. Kita masih sharing soal pengalaman. Karena pengalaman kita kayaknya sama Mas Karena Reza. setelah bicara soal bagaimana pengalaman saya dan pengalaman Mas Cipto atau Bung Cipto,
sebaiknya juga kita bicara harapan gitu. Harapan, betul. Dan harapan itu ya tentu ada standar-standar obrolan yang mungkin kualitasnya tidak sekedar kita ketawa-ketiwi seperti ini. Nanti Semoga saja calon mahasiswa atau siswa yang barusan lulus ini mereka mempunyai daya tangkap untuk berpikir bagaimana ketika sudah masuk ke dalam perguruan tinggi itu tidak berpikir bagaimana visi panjang dan harapan di depan, tapi bagaimana menikmati proses itu. Karena tidak ada hasil yang mengkhianati Proses. Luar biasa. Itu. Ya. Jadi kita tutup pembicaraan hari ini. Terima kasih Bung Cipto. Nanti kita Terima kasih ngobrol Mas lagi. Reza, betul. Oke, jadi untuk teman-teman calon mahasiswa seperti tadi ya Bung Cipto bilang, tidak perlu diulang. Oke? Terima kasih, nanti kita ketemu lagi. Semoga saja yang ditonton akan bermanfaat. Kalau banyak yang tidak bermanfaat, ya abaikan saja. Skip. Skip. Tapi rugi. Ini pembicaraan ini mahal. Mahal. Oke, terima kasih Mas Terima Reza. kasih ya atas waktunya.